100 kamar di Lombok. Jadi teman-teman kalau mau jalan-jalan ke Lombok, ini mampir ke ya, Sari. Izin Pak Pipo. Oke, silahkan Bu. Baik, terima kasih Bapak Saya Ibu. perlu nemenin atau saya tinggal? Ditemenin aja Oh, Pak. temenin, oke. Takut saya sendirian di sini nih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sari, KTP Lombok, Pak Pipo. Pedes berarti, pedes. Pedes. Lombok. Saya tinggal di Lombok sudah 21 tahun, Pak Pipo. Asli Lombok atau Enggak, saya asli Jawa Timur. aslinya Jawa Timur? Asli Jawa Timur, suami Jawa Timur juga. Kebetulan cinlok di Lombok dengan suami. Suami kerja di Lombok. Saya kerja di Lombok juga waktu itu, tapi sekarang sudah sekitar 5 tahun saya move ke Jakarta, Pak Pipo. Maaf, boleh tahu kerja karyawan atau pengusaha? BUMN, Pak Pipo. BUMN, karyawan BUMN. Yang tadi disampaikan Pak Erik juga, karyawan itu ada kayak batasannya gitu, Pak Pipo. Tiap kali mau ngajukan kredit ditanya lagi usia pensiun berapa Pak Pipo. Jadi tidak sebebas kalau pengusaha ya Bapak Ibu ya. Kan baru 17 tahun, masih panjang. Jadi kalau ditanya pengalaman, saya punya sampai saat ini 100 kamar ya Pak Pipo ya, yang running. Di mana 100 kamar itu di 4 lokasi. Di 4 lokasi yang yang kebetulan rumah saya itu alhamdulillah ada di sekitar kampus Pak Pipo. Oh, ini targetnya kampus berarti? Iya, jadi ini kos-kosan pertama saya. Waktu itu karena ya sekitar saya mulai 100 kamar ini dalam jangka waktu 10 tahun Pak Pipo. Mulai tahun berapa berarti? Saya mulai tahun 2014-an. 2014? Iya. Pertamanya langsung 12 kamar atau? Iya, pertamanya ini kos pertama saya 12 kamar, Pak Pipo hanya 1 lantai. Nggak punya uang buat bangun 2 lantai Pak Pipo. Oh, tanah milik sendiri? Tanah waktu itu memang karena passion pengen punya kos gitu ya, saya cari. Jadi tanah ini sekitar 280 meter persegi. 280, oke, Ya, ideal 280 meter persegi, kebetulan kotak dia 20 kali 10. Dia panjangnya di depan. Oh, melebar dia. Iya. Tapi lagi-lagi Pak Pipo, waktu itu belum punya uang untuk beli tanah yang depan-depan yang bagus-bagus. Oh. Jadi ini tanah agak masuk gang dikit. Agak masuk gang. Jadi mobil masuk. Mobil masuk. Tapi hanya satu mobil. Satu mobil masuk. 280 meter persegi. Waktu itu dia tawarkan ke saya 300 juta Pak Pipo. Oh. Karena memang kelebihannya kalau kita tinggal di Lombok ya Bapak Ibu, bukan tinggal di Jakarta, tanahnya masih murah Pak Pipo. Iya, dengar orang Lombok harganya harga Lombok. Kalau begitu orang Jakarta harganya harga Jakarta. Harga Jakarta, benar. Nah, ketika itu dia tawar 300 juta, ya jelas saya nggak punya uang. 300 juta. Iya. Itu guru dosen gitu, dosen dia kan. Yang jual dosen. Nah, terus saya bilang ke dia kan, Pak, saya cuman punya uang 200. Oh. Kalau Bapak mau, saya beli, kalau enggak saya nggak beli. Oh. Nah, akhirnya dia kasih 210 nih Pak. 210. Jadi tanah hampir 280 meter persegi ini saya beli hanya 210 juta. Murah sekali ya. Waktu itu murah sekali Pak Beb. Iya. Waktu itu. Jadi terus kemudian saya kebetulan punya teman kontraktor. Saya tanya, kalau dibangun kos-kosan berapa nih Mas? Bisa berapa kamar? Saya gambar-gambar sendiri Pak Pipo. Saya suka nggambar gitu kan, kayaknya bisa nih 12 kamar bisa lah. Dengan luas yang masih cukup ya Pak Pipo ya. Di dalam itu 3 kali 3 kamarnya dan masing-masing ada kamar mandi dalam. Oh, bagus ya. Ya, jadi keseluruhan kos saya itu ada kamar mandi dalamnya Pak Pipo. Dan yang 50 terakhir karena memang permintaannya cukup banyak, saya masukkan juga kayak dapur kecil, ada pantry-nya juga. Yang terakhir udah ngomongnya 50 ya. Iya. Yang ini masih 12 awalnya. 12 dulu.
start with small dulu Pak Ibu. Ya lagi-lagi Pak Ibu, saya nggak ada kayak warisan apa-apa, nggak ada. Hanya mengandalkan dari gaji ya. Jadi waktu saya ngambil ini terus kemudian teman saya bilang, Mbak Sari kalau 12 kamar saya maulah 325. Bangunnya? Biaya bangunnya. Alhamdulillah saya waktu itu ngambil bank 325 dengan jaminan rumah tinggal saya. Rumah yang lain ya? Ya, rumah tinggal saya, kebangunlah kos-kosan 12 kamar ini. Berapa lama prosesnya Bang? Bangunnya 6 bulan sampai setahun apa Pak? Ya kira-kira sekitar kurang lebih seperti itu, karena hanya satu kamar, satu lantai. Oh iya cepat. Kalau dia 2 lantai lebih lama, nunggu ya. cor-coran bermanu dan Kering, sebagainya. ya. Iya, itu. Nah, saya caranya untuk beli yang kos kedua gini Pak Pepo. Saya nggak ngambil dia bulanan, saya ngambil dia tahunan. Jadi hampir semua kos-kosan saya sebelum pandemi itu saya ambil pembayarannya 1 tahun di depan. Wah enak ya, cash flow-nya cepat di depan. Iya. Ya. Jadi kayak misalnya ini saya dapat 1 tahun di depan, saya bisa belikan tanah yang lain Pak Pepo. Oh ini kunci lagi nih ya, minta setahun di depan beliin tanah sebelahnya. Iya. Satu, nggak ribut sama tetangga juga Pak Pipo. Kenapa? Satu Pak Pipo ya, kalau dia itu kos-kosan tahunan, biasanya orangnya itu benar-benar mau belajar, memang benar-benar orang yang memang niat kuliah, sehingga nggak macem-macem. Iya, kalau yang bulanan masih loncat-loncat gitu ya dia. Kadang loncat-loncat, terus kemudian kadang kerjanya nggak jelas. Tapi susah nggak nyari yang tahunan gitu, susah nggak? Nah, saya jadi kan karena Lombok itu agamis ya Pak Pipo ya. Saya kos-kosan saya semuanya kos putri Bapak Ibu. Dan cowok nggak boleh masuk. Oh. Awalnya saya mikir gini kan, wah ini pasti banyak yang nggak mau lah, nggak minat. Tapi ternyata malah aneh Pak Pipo. Ada marketnya tersendiri ya. Bapak ibunya tuh malah seneng nyari yang kos-kosan kayak gitu itu. Memang nyari dia itu yang anaknya itu supaya safe. Dia itu memang suka kos yang putri aja dan memang cowok nggak boleh masuk. Aman. Iya, jadi saya jualan kos-kosan tuh kayak kacang goreng Pak Pipo. Oh. Kos-kosan yang ketiga itu 20 kamar, nanti ada juga gambarnya Bapak Ibu, itu nggak nyampe 2 minggu udah sold out. Wow. Ini. Ini yang kos-kosan ketiga ya, 20 kamar, tapi cakep 2 banget. lantai. Ini mah udah bagus nih. Ya. Mewah sekali ini mah. Ini saya pasang iklan di IG, karena kebetulan saya suka IG, saya nggak punya Facebook. Saya pasang iklan di IG, saya pasang sebenarnya untuk 1 bulan. Tapi ya, saya bayar sekitar 1 juta, kalau nggak 1,5 juta iklan di IG itu. 2 minggu udah habis, sold out. Harga berapa? Ini waktu itu saya hargai di harga 600-an Pak Ibu, 600 sampai 650. Kamar mandi dalam? Kamar mandi dalam. Ya murah banget toh Bu. Murah banget? Murahan toh Bu? Nggak apa-apa, saya kan ngambil di depan, biar saya bisa beli tanah untuk yang sampingnya. Oh. Nah kemudian waktu itu udah ngambil setahun semua full, bayar diri saya setahun di depan, ada yang 650, ada yang 600 Pak Pipo ya. Saya belikan tanah sampingnya Pak Pipo, 800 meter persegi. Lebih gede lagi? Yang keempat. Waduh. 800 meter persegi, saya bayar waktu itu, kalau saya bayar langsung 1 M nggak punya uang lah saya kan. Gitu. Terus saya bayar separuh dulu dari hasil kos-kosan ini sama kos-kosan sebelumnya, saya bayar separuh. Terus kemudian kebetulan separuh tuh dia butuh uang juga tuh. Dia kasih juga ke saya dengan harga murah. 800 meter persegi, saya dirikan kos-kosan 50 kamar Pak Pipo. 2 lantai? 2 lantai, tapi itu sudah dengan sesuai permintaan ya, ada dapur kecil gitu ya di dalam, jadi kayak tipe studio lah. Tahun berapa itu? Itu baru launching Pak Ibu. Baru launching? Baru Habis launching. Berapa bangunnya? Saya tanahnya sekitar 1 M. Tanah 1 M? Bangunnya kurang lebih sekitar 3 M Pak Ibu. 3 M bagi 50 kamar ya? Iya. Berarti 1 kamar kira-kira 60 juta lah ya? Iya. Kasar-kasarnya gitu ya? Betul. Oh, oke. Makanya saya kalau ngelihat iklan-iklan kos di sini tuh kan, wong cuman 10 kamar, 15 kamar kok mintanya sampai 3 M, 4 M tuh rada ngelus dada juga sebenarnya gitu. Mendingan saya belikan tanah di Lombok gitu kan. Saya bisa bikin mungkin 100 kamar lagi, dengan di sini mungkin cuma dapat 20-30 kamar gitu Pak Eko. Iya. Gitu. Masih ROI-nya di sana masih, tanahnya masih murah ya? Betul Pak Eko. Memang sih nggak terlalu mahal ya harga per kamarnya, tapi itu continue gitu Pak Eko. Berarti Bu Sari nggak pakai bank? Pakai
Pakai Pak Pipo. Oh, untuk Pakai. yang pembelian ini untuk pembangunannya ya? Iya. Kalau pembelian tanahnya cash ya? Pembelian Dari tanahnya income. ada yang ya ada yang cash dari income dan dari income yang dari kos-kosan sebelumnya, Heeh. kumpul dan sebagainya, dan mungkin Beliin adalah sebelahnya. gaji saya beliin sebelahnya, sebelahnya. Terus bangunnya pakai kredit, nanti bayar angsuran. Angsurannya nutup nggak Bu? Angsurannya ada yang nutup, ada yang enggak. Tapi majority sih nutup sih Pak. Yang nomor 3 ini kan 3M ya? Mm-mm. Kalau ini saya cash Pak Pipo. Saya enggak pakai kredit yang ini. Kuat. Karena ya saya dapat yang dari sebelum-sebelumnya Pak Pipo. Iya, sudah jalan ya. Sudah jalan. Memang yang susah itu yang pertama ya. Betul. Kalau yang udah jalan mah cuma tinggal ngulang Betul. lagi. Ya, cuma gitu-gitu doang. Ya. Suka dukanya gimana? Ngurusin kos itu gampang nggak? Nah, itu tadi enaknya kan kelihatannya wah, gitu kan. Cuman ya itu, ketika masih 12 kamar nggak ada masalah Bapak-bapak. Nggak ada masalah. Ketika 12 kamar, terus kos yang kedua saya kan 20 kamar. Itu masih ya fine lah. Makan hati, bukan hati lah, makan setengah hati lah ya, bukan Ya. hati full ya. Tapi ketika sudah 100, itu sudah mulai pusing saya. Sudah mulai pusing saya. Saya makanya kemarin waktu workshop Pak Pipo sebelumnya kan, saya tanya Mas Abdi, kapan nih ke Lomboknya nih, gitu Abdi kan? Home, ya. Iya, Mas Ya. Abdi Home, kapan ke Lomboknya nih, gitu kan? Mas Abdi bilang belum bisa kan waktu itu. Nah, ini udah pusing sekali nih saya udah 100 kamar ini. 100 kamar. Iya. Apa contohnya pusing itu apa? Ya biasalah Pak Pipo, namanya juga saya kos cewek nih Pak Pipo ya. Ada cowok masuk, terus tetangga komplain, katanya, oh ada cowok itu di situ, kayak gitu. Terus kemudian juga sering sekali nggak tahu ya, anak-anak kos itu suruh nutup pagar aja susahnya setengah mati gitu Pak Pipo. Terus ada. motor hilang karena nggak ditutup pagernya, kayak gitu-gitu. Terus bocor lah keran, terus lampu mati lah, pintu rusak lah, ya kayak gitu-gitulah Pak Pipo. Oh, ya drama Drama kos-kosan. Ya, drama kos-kosan lah. Ya, drama kos-kosan itu. Terus gimana? Ada rencana mau nambah lagi nggak kos? Membandingkan antara duitnya oke, tapi pusingnya juga lumayan, mau pilih nambah lagi atau stop? Ada dua sih Pak Pipo rencana saya. Satu mungkin saya lagi pengen invest ke Indomaret juga ya Pak Pipo ya. Mataram bagus juga sih, Lombok bagus. Lumayan, ada satu daerah yang sedang saya prospek ini, itu satu. Terus yang kedua saya pengen bikin small cost tapi dijual gitu Pak Pipo. Oh, mulai jualan ya? Ya. Gimana? Ada yang mau beli? Sudah siap ini. Jadi di Lombok itu belum ada nih Pak Pipo ya yang jualan kos. Jadi kalau Bapak cari orang yang jual kos di Lombok tuh hampir nggak ada Pak Pipo. Nah kalau jual nanti kelola juga nggak? Atau siapa yang kelola? Nah, males lah pasti saya ngelolanya. Males lah pasti saya ngelolanya Pak Pipo. Saya kerja di sini, susah kali ngelola di sana itu. Oh sekarang kerjanya di Jakarta? Saya di Jakarta. Sekarang kerjanya, tapi kosnya di sana masih tetap jalan? Masih. Suami kebetulan di sana untuk ngecek, ngeliatin dan sebagainya masih di sana. Tanpa AC ya? Tanpa AC Pak. Tanpa AC. Ha-ha. Ukuran berapa Bu? Idealnya itu ukuran berapa? 3x4 3x4 kamar mandi luar, dalam? kamar 3x3 itu kamarnya saja. Kamarnya saja. Kalau sama kamar mandinya kan kamar mandinya sekitar 1,5 x 1,5 ya Pak Pipo ya. Oh, 1,5, gede loh kamar mandinya. Iya, 1,5 x 1,5. gede ya Pak. Iya. Oh, terus semua dapat jendela? Dapat Pak. Jadi memang bentuknya kan saya bikin kayak gitu Pak Pipo. Oh iya. Jadi tengahnya bolong ya? Iya. Ada voidnya ya? Iya. Makanya semuanya bisa dapat Jendela, dan itu mungkin salah satu kelebihan juga kenapa saya bisa jualan kos kayak kacang goreng ya Pak Pipo ya. Karena kan tengahnya itu dia bisa semua dapat pintu keluar, semua dapat jendela. Sirkulasi udaranya bagus Iya. ya. Tapi memang ini ada yang lucu nih Pak Pipo. Jadi kos-kosan yang ketiga ini saya memang cari lokasi yang kurang lebih 200 meter dari yang namanya universitas sesuatu lah Pak Pipo ya. Universitas NW yang kayak kalau saya lihat sekitar 10 lantai lah gitu. Gede ya gitu. Nah, waktu dia terjual ke 20 kamar itu nggak nyampe 2 minggu itu, lucunya ini Pak Pipo, nggak ada satupun pengontrak ini, penyewa ini yang dari universitas itu. Oh, padahal targetnya ke situ. Padahal target saya di situ. Saya bingung juga gitu kan, kok bisa ya? Nggak ada satupun Pak Pipo. Mahasiswa juga atau karyawan? Mahasiswa. Mahasiswa tapi Universitas yang lain.
gitu. Nah, memang saya nggak tahu juga ya, ini saya yang salah, tapi untungnya penuh juga gitu Bapak Ibu ya. Jadi bawa motor nggak? Motor, mobil, parkir? bisa. Motor Bapak Ibu. Motor. Karena ini Bapak Ibu ya, mungkin satu yang saya biasanya kalau kos-kosan itu saya benar-benar survei di awal gitu ya, di daerah sekitaran situ. Misalnya kita udah punya imajinasi, oh saya pengen punya tanah di daerah situ gitu. Saya benar-benar survei nanti pangsa pasarnya itu siapa gitu. Saya nggak bisa misalnya Pak Ibu, misalnya saya tanah itu terus saya paksakan saya pengen punya kos-kosan mewah karyawan yang bisa masuk mobil, tapi ternyata pangsa pasar di situ nggak ada, itu susah Pak Ibu. Ada beberapa teman saya yang memaksakan seperti itu, jalan sih tapi nggak pernah penuh. Alhamdulillah Pak Ibu, kos-kosan saya nggak pernah. Kuncinya apa? Biar penuh itu kuncinya apa? Ini penting ini. Kuncinya iya. Biar penuh Ini nggak pernah kosong Pak Pipo. Dan selalu inden. Caranya survei gimana? Kok waktu survei ya? Soalnya survei saya pakai motor, jalan, saya cek semua kos-kosan di sekitaran daerah yang akan saya beli itu saya cek. Dicek apanya? Saya masuk, pura-pura mau nyari kos. Saya masuk pura-pura mau nyari kos. Misi ada kos kosong atau enggak? Kalau saya lihat, oh nggak ada, oh berarti, oh nggak ada kamar kosong, oh berarti ini penuh, bagus, oh kayak gini lah, yang harusnya saya berarti bikinnya kayak gini. Terus misalnya saya masuk, misi ada kamar kosong enggak? Oh ada mbak, wah ini berarti udah nggak bagus ini. Kalau sampai dia ada kamar kosong, itu berarti nggak bagus Pak. Nah disitulah saya mulai tahu kalau pangsa pasar di daerah situ tuh memang dia itu adalah anak kuliahan dan dia itu nggak bisa terlalu tinggi harganya. Karena itu saya nggak pakai AC Pak. Kalau saya pakai AC saya harus masukkan misalnya jadi 1 juta gitu ya. Bisa mungkin saya akan jalan bulanan bisa Pak Pipo, tapi nggak akan bisa ngambil 1 tahun di depan. Iya. Time value of money itu menurut saya harga tanah di situ kalau nanti saya beli 2 tahun lagi udah beda. Saya mendingan dapat uang di depan, saya belikan tanah langsung daripada saya nunggu dia bulanan gitu, terus nanti saya beli tanah itu 2 tahun lagi udah beda Bapak Ibu. Nemu tanah dulu, baru survei sekitarnya, atau survei sekitarnya penuh baru cari tanah di situ. Bisa paralel lah Pak. Sama ya, kurang lebih bolak-balik ya paralel. Iya, gitu. Gimana? Kalau kuncinya apa sih Bu? Cari kos kalau teman-teman pengen mulai juga, pengen seperti Bu Sari punya 100 kos, 100 kamar kan, kuncinya apa sih Bu? Start with small. Start with small ya? Iya. Jangan mikir terus langsung punya 20 kamar kos atau langsung 3 lantai dan sebagainya, jangan gitu Pak Pipo. Iya. Kalau saya mikir kayak gitu dulu nggak jalan-jalan saya. Kalau saya mikir misalnya oh harus lokasinya bagus, harus di depan jalan Hotmik dan sebagainya, nggak bakalan jalan saya Pak Pipo. Apa yang ada dulu misalnya berapa modal yang ada, cari lokasi yang memang kira-kira affordable untuk kantong kita gitu ya. Itu dulu lah. Kalau misalnya perlu di awalnya 4 kamar pun waktu itu saya jabani juga sebenarnya Pak Pipo. Tapi karena kebetulan teman saya kontraktor nawarin murah, waktu itu pun teman saya kontraktor tuh nawarin, Mbak Sari tambahin deh 65 juta dari 325 tak bikinin fondasi 2 lantai biar nanti bisa naik gitu. Nggak punya uang saya Pak Pipo. Satu lantai aja. Satu lantai aja 325 cukup ya? Cukup, 12 kamar itu. Tapi dengan itu dia akan membuka pintu-pintu yang lain gitu loh. Mas, berarti kita kan punya ada passive income yang bisa kita pakai untuk cari yang kedua, yang ketiga dan sebagainya. Gitu. Ngurus pakai operator atau sendiri Bu? Sendiri Pak. Ngurusnya sendiri? Ya, jadi 100 kos itu saya punya 3 penjaga malam. 3 penjaga malam? Karena yang kos 2 kosnya kan jajaran Pak. Oh, jadi bisa dirangkap? Jadi bisa dirangkap. 1 cleaning service Pak. Cleaning service? Dia 100 mobile. kamar? Dia mobile. 100 kamar? Ya. Wah, sakti dia ya. Oh, sakti dia Pak. Tapi penjaga kos itu berarti cuma penjaga doang? Malam doang Pak. Malam doang? Malam doang. Siang? Enggak. Terus buka kosong gitu? Iya, jadi makanya itu kunci gembok itu sangat penting kan Pak. Oh. Gitu. Jadi malam doang saya cuman bayar 500.000 Pak. 1 orang penjaga malam. Penjaga malam. Sebulan. Sebulan 500? Iya. Terus masing-masing kamar saya pasangin KWH meter sendiri-sendiri. Iya. Jadi saya nggak bayar listrik lagi. Terserah lah mau dia bayar berapa, wong itu dia bayar sendiri pakai listrik Pak. Oh.
pakai meteran masing-masing. Tapi menarik ya ini konsepnya ya. Jadi kosnya nggak ada penjaganya kalau siang, kalau malam taruh penjaga satu-satu gitu ya. Iya. Nah, kebetulan ada 2 yang sebelahan jadi satu pegang 2 gitu ya. Betul. Terus ada satu cleaning service yang muter 4 kos itu Iya. bersihin semua. Saya kan nggak harus tiap hari dia bersihin, Pak. Oh, Ya kan, karena kan konsep saya kamar adalah tanggung jawab masing-masing. Tapi yang di luaran itulah yang saya bersihkan. terus ada kewajiban mereka harus buka kamar nggak setiap berapa lama sekali? Enggak, Pak. Ngapain? Bikin pusing, dramanya tambah nanti, Pak. Yang hilang lah, yang inilah, yang itulah malah tambah drama lagi. Ya? Tambah drama lagi. Jadi paling saya kamar itu, Pak ya, saya kasih spring bed, terus kemudian lemari, gitu, udah. Spray nggak saya kasih, drama lagi, spray pun bisa drama, Pak. Makanya saya nggak kasih itu. Bantal guling pun drama lagi tuh, Pak. Makanya itu nggak kasih lah yang bantal guling Iya, itu, silakan berusaha sendiri lah. Iya. Gitu. Ini konsep baru juga nih ya, tanpa penjaga ya. Satu, desain kos-kosan itu penting banget. Jadi di awal itu benar-benar harus kita pikirkan ya. Saya sendiri kalau, saya dulu juga anak kos, Pak. Sampai mungkin awal di Jakarta saya juga ngekos juga gitu. Saya merasa kamar itu, pintu itu harus ngadep keluar. Itu tips saya, Pak ya. Makanya saya agak ini Pak Pipo, ketika Pak Pipo bilang ruko tuh saya agak bingung sebenarnya. Tapi tadi Pak Pipo kan bilang udah serahin aja ke kontraktor kan, Pak ya. Iya, mungkin kondisi Jadi, Jakarta, Bu. Iya, Kondisi Jakarta tidak memungkinkan. Nggak memungkinkan untuk itu udara, gitu. ya. Nah, Iya. jadi kalau saya pintu harus ngadep keluar. Itu yang dapat banyak udara luar ya, dapat iya, udara luar. Itu yang banyak banget dicari karena saya nggak pakai AC kan, Pak. Nggak pakai AC. Jadi kalau saya nggak pakai AC, udara itu harus benar-benar ngeflow. Iya. Itu satu. Iya. Terus kemudian kedua, ya tadi tuh Pak, saya rasa orang tuh seneng ya kalau dia itu listrik itu bebas. Kadang ada kan Pak, misalnya kayak di Jakarta drama kos-kosan, oh tambah bawa Magicom tambah segini, ini bawa segini, itu saya udahlah terserah mau bawa sound system segede apapun terserah, mau bayar sendiri gitu kan. Iya. Itu bebas dia. Kunci masing-masing sehingga dia bebas mau jam berapapun, no problem, dia mau masuk dan sebagainya gitu. Tapi ya itu tadi, cowok nggak boleh masuk. Itu peraturan yang nggak bisa dilanggar. Nah, ketika ada yang tadi saya sampaikan, ada peraturan yang seperti itu. Ini misalnya anaknya mau keluar pun bapak ibunya yang nggak ngebolehin. Udah kamu di situ aja, gitu kan. Mau kemana? Keluar ke kos campur. Kos campur banyak Pak, di Lombok banyak banget kos campur. Kos campur banyak, terus kos-kosan yang bebas gitu juga istilahnya cowok boleh masuk pun banyak. Tapi saya memang spesifikasikan kos itu memang yang Positioningnya. saya positioningkan kos itu. Iya, kosnya Itu. kos alim lah ya. Iya, sehingga biasanya Pak, kalau kakaknya udah lulus, adiknya nyusul. Oh. Udah booking, pokoknya Bu, nanti pokoknya jangan dipakai untuk orang lain ya. Ini adik saya mau adiknya si kakak tadi mau nyusul. Kalau enggak nanti sepupunya lah, ininya lah. Itu dia, jadi tiba-tiba dari mulut ke mulut itu. Terutama yang kos keempat ya. Kos keempat itu saya nggak pakai IG, nggak pakai apa, udah langsung. Terus orang taunya Langsung di situ akan dibangun kos gitu enggak? datang aja Pak dia. Datang. Pak. Iya. Oh. Gitu. Karena waiting listnya udah banyak ya. Iya, waiting Ya, listnya dari kos-kos sebelumnya udah banyak yang nggak dapat kamar dan sebagainya. Saya bilang, oh saya ada kos baru di sana kalau mau gitu. Itu sih. Terus perawatan ini ribet nggak? Perawatan WC apa segala? Ribet Pak. Makanya saya ini lagi rencana cari kayak tukang khusus ya, kayak teknisi ya kalau di hotel ya. Iya. Saya kan udah ada cleaning service sudah ada, tapi Iya. kan cleaning service nggak bisa. Iya. Apa namanya Pipa-pipa, benerin ya, apa ya. itu nggak bisa. Ini saya lagi cari teknisi lah Pak Pipo untuk Iya, yang kalau AC nggak pakai ya, jadi Nggak nggak pakai. ada masalah ya. Nggak masalah. Tinggal sekarang masalah plumbing aja yang itu Iya, yang jadi plumbing. masalah ya. Betul. Ini ada sih Pak rencana saya untuk karyawan juga, cuman pasti beda, bentuknya akan Di beda. Lombok atau Jakarta? Lombok lagi. Lombok aja Pak. Sip, Jakarta mantap. mahal. Gimana? Penanganannya gimana kalau ada cowok yang masuk? Nah itu salah satu dramanya ya Bu ya. Gitu. Tapi biasanya nih Bu ya, kami tuh punya kayak live CCTV. Live CCTV-nya itu apa Bu? Tetangga samping kosnya gitu. Atau biasa tetangganya jadi mata-mata ya? tetangganya itu Besari, biasanya dia masukin iya, gitu ya? WA aja dia. Itu Bu, CCTV di kamar gitu, nomor Bu. ini nih ada ini loh, ada cowok masuk gitu. Ada aja yang kayak gitu loh Bu. Kalau enggak nanti biasa Bu, ada tetangga
di luar kos saya itu yang, Bu ini kok ada cowok selalu masuk dari jam segini sampai jam segini, gitu kan? Nah ini tolong Bu dicek. Nah, nanti pas jam segitulah suami saya sidak biasanya Pak. Gitu. Aha, ketahuan. Gitu. Sering juga itu Pak. Itu sering juga. Itu sih Bu. Ya memang kalau kita ada lah ya, 1212 ada lah ya. Pasti Pak. Even positioning sudah seperti itu pun, justru karena positioning kita seperti itu Bu, dramanya jadi agak banyak jadinya. Tapi itu ya take over Plus minus lah ya. Plus minusnya Punya orang tua jadinya percaya gitu Bu. Percaya ya karena di situ cewek doang, nggak boleh masuk cowok itu sih Bu. Karena kan IMB kan selalu harus sudah menyertakan gambar Bu ya. Itu kos-kosan pasti. Bu Sari, terima kasih atas sharingnya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan sebelum ini tips buat teman-teman kalau mau mulai seperti apa? Tipsnya Start small tadi ya. Start small. Jangan berpikir yang harus 20, harus 50, start small dulu. Kalau bisa 10 kamar, 10 kamar. Kalau bisa hanya 4 kamar, 4 kamar. Kalau hanya bisa 2 kamar, 2 kamar aja dulu. Yang penting mulai. Yang penting mulai. Gitu. Oke, tepuk tangan buat Bu Sari. Terima kasih. Thank you Bu, thank you. Terima Terima kasih. Thank you. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya. Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.